Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perto Okamala yang akan bertugas sebagai moderator dalam sesi tentang Muhammadiyah. Adapun anggota kelompok saya, Perkenalkan, saya Firtika Marta Dewi. Perkenalkan, nama saya Oktan Ferdi, NPM E1G023 093. Perkenalkan, nama saya Hidayat Ramadhani, NPM E1G023 037. Perkenalkan, nama saya Aziz Prasetya Haji Saputra. Perkenalkan, nama saya Afdalul Zikrillah dengan NPM E1G023101. baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi. Saya persilahkan untuk rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pada tanggal 18 November 1912, Muhammadiyah bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1930 Hijriah di Yogyakarta akhirnya didirikan sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Organisasi ini diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim statuten Muhammadiyah, anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama pada tahun 1912 yang kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada tanggal 12 Agustus 1914. Dalam statuten Muhammadiyah yang pertama, tanggal resmi yang diajukan yaitu 18 November 1912, tidak mencantumkan tanggal hijriah. Dalam artikel 1 dinyatakan perhimpunan itu ditentukan buat 29 tahun lamanya, mulai 18 November 1912, namanya Muhammadiyah dan tempatnya di Yogyakarta. Sedangkan maksudnya ialah menyebarkan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra dalam residensi Yogyakarta dan memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Terdapat hal menarik bahwa kata memajukan sejak tahun 1914 dengan ditambah dengan menggembirakan dalam pasal Pada tanggal 18 November 1912 Miladia, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta, akhirnya disebutlah statuten tahun 1914. Maksud persyarikatan ini yaitu 1. Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama di Hindia Nederland. 2. Dan memajukan, menggembirakan kehidupan atau cara hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada lead-leadnya. Akan menjelaskan faktor-faktor pendorong lahirnya Muhammadiyah. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah antara lain yang pertama, umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan kurafat yang mengakibatkan umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat. Demikian pula agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi. Yang kedua, ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat. Ketiga, kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam karena tidak lagi dapat memenuhi tuntunan zaman. Yang keempat, umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, berkalit buta, serta berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme. Yang kelima, karena keinsyafan akan berbahaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam, serta berhubung dengan kegiatan misi dan zendik Kristen di Indonesia yang semakin menanamkan pengaruh di kalangan rakyat. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan alasannya berdiri Muhammadiyah. Berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan-tujuan sebagai berikut. 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. 3. Reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Dan yang keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Kesimpulan, Muhammadiyah dengan inspirasi Al-Quran, Surat Ali Imran 104 tersebut ingin menghadirkan Islam bukan sekedar sebagai ajaran transendensi yang mengajak pada kesadaran iman dalam bingkai tauhid,
semata. Bukan sekedar Islam yang murni, tetapi tidak hirau terhadap kehidupan. Apalagi Islam yang murni itu sekedar dipahami secara parsial. Namun, lebih jauh lagi, Islam ditampilkan sebagai kekuatan dinamis untuk transformasi sosial dalam dunia nyata. Kemanusiaan melalui gerakan harmonisasi, mengajak pada serba kebaikan dan emansipasi atau liberasi, pembebasan dari segala kemungkaran, sehingga Islam diaktualisasikan sebagai agama langit yang membumi, yang menandai terbitnya fajar baru, reformisme atau modernisme Islam di Indonesia. Demikianlah presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya minta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.